Hai para calon penghuni isekai, selamat datang di video gua kali ini. Dan ini adalah part terakhir atau part ketiga dari pembahasan kita sebelumnya, dimana kita ngebahas tentang apa yang akan terjadi atau hal-hal penting yang akan terjadi di Oregairu season ketiga, yang mana ini akan ngebahas tentang volume ke-14 yang akan terjadi di antara episode 9 sampai ke episode ke-12. Dan ini benar-benar hal yang cukup menarik karena akan ada beberapa scene terjadi di anime Oregairu season ketiga yang tentunya tidak patut untuk dilewatkan. So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita simak videonya. Pada akhir volume ke-13, Yukino mengatakan kepada Hachiman, keinginanku adalah kau mengabulkan permintaan Yugihama Yui. Jadi Hachiman memanggil Yui untuk berbicara, dan setelah itu mereka ke taman untuk berbincang. Hachiman bertanya apa yang Yui inginkan, dan Yui pun berkata samar-samar bahwa dia mau semuanya. Saat Hachiman bertanya secara spesifik, Yui akhirnya memberikan dua sugesti, yaitu membantu From dan merayakan pesta dengan semua orang. Dan setelah itu aku ingin mengabulkan keinginan Hiki. Karena Hachiman masih belum tahu apa yang dia inginkan, ia berpikir bahwa semua pengabulan keinginan ini menyusahkan. Tapi untuk sekarang dia memutuskan untuk memenuhi janjinya ke Yui. Dia mengundang semua karakter sampingan dan mereka berkumpul di karaoke untuk merayakan disetujuinya From tersebut. Scene karaoke adalah interaksi sosial yang paling nyata yang ada di sepanjang volume ini, dan itu sangat mengingatkan kita tentang cerita Oregairu di awal-awal cerita volume, di mana fokus cerita ada di komedinya. Zaimo Kuza dan anggota klub game tidak tahu nih bagaimana berbicara dengan Yumiko dan kawan-kawannya, jadi situasi sangat canggung saat itu. Dan setelah beberapa waktu, pada akhirnya mereka bisa bersenang-senang, dan Hayama ikut dalam perbincangan dan melancarkan semuanya dengan kemampuan sosialnya nih. Tapi Hayama dan Hachiman saling membenci satu sama lain, jadi situasi menjadi canggung untuk Hachiman. Saat Hachiman keluar sebenarnya untuk mengambil minuman, ia berpapasan nih dengan Yumiko dan mereka mulai perbincangan. Yumiko secara langsung bertanya, bagaimana pendapatmu tentang terhadap Yui? Hachiman pun tidak merespon. Yumiko melanjutkannya nih, aku bukanlah temanmu dan aku tidak peduli denganmu juga. Tapi aku peduli dengan Yui, jadi jangan setengah-setengah saat berurusan dengannya, oke? Itu akan membuatku kesal. Hachiman yang ketakutan tidak menjawab karena kalau dia jujur, tidak ada hal yang bisa dikatakan. Hachiman pun keceplosan nih berkata ke Miura kalau dia orang yang baik. Miura yang mendengar itu berkata itu menjijikan, tapi pipinya agak merah. Entah karena cahaya atau karena tidak bisa dibilang orang baik. Sayangnya menurut Yumiko, Hachiman akan setengah-setengah dengan Yui hingga akhir karena Yui tidak pernah secara jelas menyatakan perasaannya. Jadi Hachiman juga tidak pernah secara jelas menolaknya. Setelah itu terdapat adegan lucu nih di antara Hachiman dan Yui, di mana mereka berbelanja dan memasak walaupun secara sesaat Hachiman berpikir bagaimana jika itu dia mengabulkan semua keinginan Yui, dan ia memutuskan itu hanyalah fantasi yang mustahil. Di sisi lain, situasi juga tidak begitu bagus nih bagi Yukino. Dijelaskan bahwa dia pergi ke rumah Yui dan mengakui bahwa dia menyukai Hachiman. Dengan cepat dia menyesalinya, karena mengatakannya secara jelas itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dia tarik kembali. Yukino benar-benar peduli dengan Yui nih, mengetahui kalau mereka mempunyai keinginan yang sama. Jadi bahkan setelah Yukino mengakui perasaannya, Yui tetap menyembunyikan perasaannya. Ia berharap akan ada saatnya dia tersenyum meninggalkan semuanya. Merespon hal itu, Yui pun berkata bahwa ia serakah dan menginginkan semuanya, baik itu masa-masa yang indah serta patah hati, yang artinya dia menerima hasil di mana Hachiman tidak menerima perasaannya selama mereka masih berteman.
Tapi nih, Yukino tetap teguh untuk mengakhiri semuanya dan dia berpegang pada keyakinan itu sampai akhir prom. Tolong Hikigaya, kau harus mengabulkan keinginannya. Saat lagu terakhir diputar, Yukino melihat Hachiman dan secara sembunyi melambaikan tangannya. Dia membisikkan kata-kata itu dan Hachiman pun mengerti. Tapi apakah hasil ini yang Hachiman inginkan? Prom adalah kesempatan di mana Yukino bisa membuktikan pada ibunya bahwa dia bisa mengemban tanggung jawab keluarganya. Sejauh kekhawatiran ibunya, Yukino menanganinya dengan baik, tapi Haruno menolaknya dan berkata dia tidak bisa menerima hasil ini. Dia tidak bisa menerima bagaimana Yukino membantah ibunya secara tiba-tiba tanpa adanya alasan satupun. Yukino menjawab seperti Hachiman. Ia berkata, selama keinginan terkabul, hasilnya dari prom hanyalah hadiah hiburan alias alasan. Lalu Haruno berkata pada Hachiman kalau keinginan Yukino cuma alasan atau hadiah hiburan karena keinginan utamanya tidak bisa dia wujudkan. Haruno juga berkata ke Hachiman kalau terus begitu, semua akan tambah parah di masa depan. Dia berkata kalau apa yang Yukino lakukan bakal berakhir sepertinya, yang hidup dalam kebohongan selama 20 tahun ini. Dan setelah perbincangan antara Hachiman dan Haruno serta prom, Hirasuka membawa Hachiman ke betting center atau tempat simulasi baseball dan berbicara dengannya. Dia memberikan Hachiman beberapa saran nih, saat dimana kau menyampaikan apa yang kau rasakan, kau tidak perlu mengeluarkannya dengan satu kata. Katakan sebanyak yang kau butuh dan tunjukkan dengan tindakan. Kodependensi tidak bisa menyimpulkan perasaan mereka. Hirasuka pun berkata, Hachiman akan baik-baik saja bahkan saat dia pergi. Kau adalah murid terbaikku, ucap Hirasuka. Dan saat percakapan inilah Hachiman memutuskan bahwa walaupun dia baik-baik saja dengan akhir ini, caranya salah dalam mengakhiri itu. Jika sampai sejauh ini mereka terus berputar-putar antara perasaan satu dengan yang lain dan terlalu takut kalau akan menyakiti orang lain, hubungan mereka telah menjadi twisted dan palsu. Hachiman memutuskan bahwa dia akan mengakhiri kekacauan masa muda yang dia ciptakan sendiri. Beberapa hari setelah prom, Hachiman bertemu lagi dengan Yui dan mengatakan apa yang dia pikirkan. Yui pun berkata, apa kau baik-baik saja dengan semua ini? Dan menyuruh Hachiman untuk jujur. Hachiman mengatakan dia tidak ingin hubungannya dengan Yukino berakhir menjadi kenalan. Dan dia tidak puas dengan itu dan ingin dekat dengannya. Jika dia tidak puas dengan hadiah hiburan karena Hachiman akan mengambil tanggung jawab. Hachiman secara tiba-tiba sadar kalau dia mengatakan hal yang aneh dan dengan cepat meminta maaf. Yui pun berkata dia tidak mengerti apa yang Hachiman katakan, tapi mengerti secara samar-samar. Yui berkata kalau dia dan Yukino mungkin sedang mencari arti kata itu, sambil terlihat kesal dan cemburu. Hachiman yang sepertinya sedikit mengerti soal Yui ini, Hachiman lalu mengatakan kalau di masa depan dia mungkin berubah. Tapi Hachiman juga bilang ke Yui, itu merepotkan, kau tidak perlu menungguku, yang membuat Yui memegang erat minumannya. Yui mengingatkan Hachiman bahwa dia ingin semuanya dan mendukung Hachiman untuk melakukannya dengan ekspresi yang terlihat kesal. Saat dia pulang ke rumah, dia tersenyum dan tertawa, tapi dia juga menangis dengan sebel. Aku tidak bisa mengatakannya, pikirnya. Kata-kata itu tidak bisa keluar. Aku tidak bisa mengatakan kata-kata sederhana aku mencintaimu. Perasaan mustahil ini adalah pertama kalinya aku jatuh cinta. Ini pertama kalinya kami jatuh cinta. Saat dia pulang ke rumah, dia tersenyum dan tertawa, tapi dia juga menangis dengan sebel. Aku tidak bisa mengatakannya, pikirnya. Kata-kata itu tidak bisa keluar. Aku tidak bisa mengatakan kata-kata sederhana aku mencintaimu. Perasaan mustahil ini adalah pertama kalinya aku jatuh cinta. Ini pertama kalinya kami jatuh cinta. Hachiman lalu meluncurkan rencana prom 2.0, prom yang sebelumnya hanya untuk senior. Kali ini, dia mau membuat prom gabungan antara Sobu High School dan Kaihin Sogo School atau sekolah Orimoto. Dia membuat Zaimo Kuza dan anggota klub game mengupdate situs prom kebohongan untuk mengabarkan kalau ini adalah situs ofisial.
untuk memaksa kedua sekolah untuk bekerja sama. Jujur aja ini adalah rencana bodoh, tapi dia bisa lolos karena Yukino melihat keinginan tersembunyi di dalamnya yang memutuskan untuk mengambil tanggung jawab. Dan karena Yukino telah membuktikan kelayakannya, ibunya menyetujuinya. Setelah itu Yukino kesal dengan Hachiman. Walaupun begitu dia bertanya, "Kenapa kau lakukan itu?" Hachiman berkata secara terus terang, "Itu satu-satunya jalan agar aku bisa terlibat denganmu. Karena sekarang klub sudah bubar, tidak ada lagi alasan mereka bertemu satu sama lain." Yukino pun terkejut. Dia bertanya ke Hachiman, kenapa dia melakukan sampai sejauh itu, dan Hachiman berkata kepada Yukino, "Kau berkata untuk mengabulkan keinginannya atau keinginan Yui. Keinginannya adalah menghabiskan waktu hari demi hari denganmu. Kalau begitu, kau tidak harus keluar dan jalanmu untuk melakukan semua ini," kata Yukino. "Aku harus melakukan kenalan, teman sekelas, katakan siapa yang kau mau. Tapi aku tidak punya kepercayaan diri bahwa aku bisa mempertahankan hubungan seperti itu," kata Hachiman ragu-ragu sembari Yukino berjalan beberapa langkah ke depan. Dan Hachiman berkata, "Jika aku melepaskanmu sekarang, aku tidak akan mendapatkanmu lagi." Dia atau si Hachiman ini meraih lalu menggenggam pergelangan tangannya. "Kau mungkin tidak menginginkannya, tapi aku ingin terus terlibat denganmu. Ini bukanlah sebuah utang atau janji, ini adalah keinginanku." Kemudian ada jeda sejenak antara mereka berdua. "Jadi berikan aku izin untuk mengacaukan hidupmu." Yukino tentu saja kebingungan dan bertanya apa yang dia maksud Hachiman. Menjelaskan bahwa dia mungkin tidak punya kekuatan untuk mengubah hidup Yukino secara signifikan. Jika mereka terlibat satu sama lain, mereka akan menginjak jemari mereka masing-masing. Simpelnya sih mereka akan melewati batas mereka masing-masing. Jadi hidup Yukino kemungkinan akan berakhir kacau. Sebagai gantinya, Hachiman berjanji akan memberikan semuanya, baik itu hidupnya maupun perasaannya. Mereka terus berbicara dan semakin banyak Hachiman berbicara, semakin tidak masuk akal nih. Dan mereka sadar bahwa Hachiman mengatakan omong kosong yang berasal dari pikirannya. Tapi itu tidak apa-apa. Walaupun kata-katanya tidak masuk akal, Hachiman berkata seperti itu karena dia ingin menyampaikan perasaannya. Dan keinginannya itu, di atas semuanya, adalah hal yang bisa menjangkau Yukino. Akhirnya Yukino mendekat dan menyandarkan kepalanya di bahu Hachiman. "Berikan aku hidupmu," kata Yukino. Ini adalah kata-kata yang berat seperti yang Hachiman katakan, tapi dia menerimanya. Kata-kata tidak bisa menggambarkan suatu perasaan, tapi kata-kata bisa terjangkau melewati hangatnya sebuah sentuhan. Dan dengan ini sudah dipastikan bahwa Yukino menang. Jadi di akhir cerita Yukino menang nih, dan Yui kalah. Jadi kita sudah tahu akhir cerita dari anime Oregairu season ketiga. Dan ini adalah beberapa bonus scene di anime Oregairu atau di light novel volume ke-14. Ada sebuah scene manis di antara Hachiman dan Yukino di mana mereka mencari lokasi untuk prom. Pada scene ini Yukino menggunakan model rambut twintal dan Hachiman berpikir Yukino sangatlah imut. Kemudian mereka mengambil selfie bersama. Ada juga adegan di mana Hachiman salah paham saat itu, di mana Hachiman mengira kalau Yukino mengajak dia menikah karena menunjuk sebuah gereja di mana terdapat pesta pernikahan di situ. Tapi Yukino langsung menjawab kalau ia membicarakan tentang selfie. Selain itu ada juga percakapan di antara mereka di mana Yukino dan Hachiman berbincang tentang kuliah dan berencana kuliah di universitas yang sama. Mereka juga berpikir akan kembali lagi ke Chiba suatu saat nanti. Setelah menyelesaikan masalah logistik, semua orang bergabung dan saling berpegang untuk prom gabungan. Lalu ada juga scene di mana Iroha bertanya pada Yukino, apa hubungan di antara mereka? Yukino dengan ragu-ragu menjawab, partner
Mungkin sih. Dan Hachiman juga setuju kalau dia sendiri merasa tidak yakin. Di sisi lain, Tobe dan Hayama juga bertanya hal yang sama pada Hachiman. Namun Hachiman dengan gagap hanya menjawab, bukan seperti itu. Hal itu membuat Hayama tertawa lepas dan Hachiman merasa malu sekali setelah mereka pergi. Setelah prom selesai, Yukino mengatakan di depan ibunya dan Haruno kalau Hachiman adalah partnernya. Itu membuat Haruno tertawa dan menatap Hachiman seperti melihat mangsanya. Berpindah ke sisi lain nih, Hachiman berhasil mengatakan kata-kata perpisahan untuk Hiratsuka Sensei. Setelah berdansa dengannya, membayangkan bahwa ini adalah tahun yang panjang baginya. Hiratsuka Sensei menyindir Hachiman soal isinya dulu yang berisi masa muda itu hal yang jahat dan penuh dengan kebohongan. Hal itu membuat Hachiman malu sendiri mengingatnya. Hiratsuka juga bertanya ke Hachiman apakah dia menemukan hal yang genuine itu. Lalu Hachiman menjawab, "Aku tidak tahu, itu tidak semudah itu untuk ditentukan." Dan Hiratsuka pun membalas, "Kalau kau memiliki emosi lebih ke seseorang gadis, seperti empati, familiaritas, dan rasa penasaran, kasih sayang, respek, dan cemburu, itu mungkin tindakan cukup untuk menyukainya." Dia juga menambahkan, "Jadi, kalian tidak bisa putus atau saling meninggalkan. Jadi kalian akan terus tertarik satu sama lain. Dari jarak dan waktu memisahkan. Itu mungkin bisa disebut dengan genuine." Hachiman membalas, "Gimana ya? Aku tidak yakin. Aku akan tetap meragukan. Mungkin karena aku tidak bisa percaya semudah itu," tambah Hachiman. Hiratsuka membalas, "Itu jauh dari jawaban yang benar, tapi itu jawaban yang bernilai 100. Itu tidak imut, itulah murid terbaikku." Kemudian Hachiman dipanggil Yukino. Dan sebelum pergi, Hiratsuka Sensei berteriak, "Ryanju!" meledak saja sana. Jadi Ryanju itu adalah seseorang yang memiliki masa depan yang baik. Ada lagi adegan di antara Yukino dan Hachiman setelah prom, yaitu Yukino memanggil Hachiman dan Yukino berhasil mengungkapkan perasaannya. "Aku menyukaimu, Hikigaya-kun." Setelah mengatakan itu, dia langsung lari sebelum dijawab oleh Hachiman. Itu membuat Hachiman kesal karena itu berarti ia harus menjawabnya secara formal di lain waktu. Sambil berpikir, dia sangat imut sampai aku ingin mati. Dan untuk Shin Yui, dia masih menyukai Hachiman nih. Iroha dan para karakter lainnya mengetahui apa yang terjadi di antara Hachiman dan Yukino dan Yui. Iroha berkata kepada Yui nih, "Kau tahu tidak ada hukum yang melarang suka dengan cowok yang sudah punya pacar." Dia mengatakan dia tidak punya perasaan ke Hachiman. Tapi jika dia datang kepada Iroha, siapa yang tahu bagaimana sang wanita akan bertindak? Tapi mustahil dia akan berusaha untuk itu. Iroha juga berkata tidak apa-apa bagi perempuan ungkap tidak menyerah. Itu adalah hak mereka. Yui berpikir kalau omongan Iroha tidak masuk akal, tapi dia tetap tersentuh. Dengan energi baru, dia berlari menuju tempat yang dia inginkan. Dan tempat itu tentu saja berada di samping teman baiknya dan cowok yang dia suka. Saat semester baru dimulai, Hiratsuka Sensei sudah tidak ada, dan ruangan klub relawan tetap dipakai oleh Hachiman oleh Yukino. Terdapat percakapan di antara mereka berdua di mana Yukino mengundang Hachiman untuk makan bersama karena ibunya tertarik dengannya. Awalnya di ruangan itu hanya ada Hachiman dan Yukino, tapi segera Komachi, Iroha, dan Yui bergabung dalam scene terakhir di mana mereka semua berkumpul di kelas yang kosong di mana mereka bertemu untuk klub relawan. Di sini Yui membuat sebuah permintaan. Ada orang yang kusuka dan ada orang yang bisa dikatakan pacar baginya. Dan orang itu kebetulan teman baikku, tapi aku ingin berteman dengan mereka selamanya. Apa yang harus kulakukan? Hachiman yang sadar apa maksud Yui segera mengalihkan pandangannya, tapi matanya bertemu dengan mata Yukino dengan tatapan dingin supaya tidak kabur. Kemudian Yukino mengajak Yui untuk tinggal. Permintaan itu mungkin akan memakan waktu lama untuk dipenuhi. Yui melihat langsung ke arah Yukino dan berkata dengan tawa yang murni, "Iya, mungkin akan memakan waktu yang lama. Itu mungkin tidak akan selesai hari ini, atau besok, atau juga hari setelahnya. Aku pikir itu akan berlangsung selamanya. Ya,
Aku berpikir itu akan berlangsung selamanya. Walaupun begitu, Yukino menerima Yui dengan tangan terbuka. Sementara itu, Hachiman yang melihat scene itu sampai pada suatu kesimpulan. Masa muda komedi romantisku memanglah salah seperti yang kuduga. Dan berakhir sudah pembahasan Oregairu di volume ke-12, ke-13, dan ke-14 yang udah kita bahas menjadi 3 part. Dan di part keempat dan di part ketiga ini adalah part terakhir di mana ini akan terjadi di antara episode 9 dan episode 12. Dan buat kalian yang belum nonton part sebelumnya, silahkan ditonton juga karena nantinya linknya bakal gue taruh di deskripsi. Dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai ke menit-menit terakhir ini. Sebenarnya ini adalah remake atau gue sengaja ngerekor ulang karena video sebelumnya kehapus, karena channel gue kehapus, jadi gue terpaksa harus ngerekor ulang. Ya mau gimana lagi karena udah nasib sih ya. Jadi terima kasih karena udah mau mampir di channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.